Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Putri, mahasiswi Psikologi Islam semester 6 kelas A. Di sini saya anggota kelompok 2 bersama dua teman saya, Ade Feni Udani dan Elisa Nesia. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang ruang personal, teritorial, dan kepadatan. Materi yang pertama tentang ruang personal. Ruang personal adalah batas ruang di sekitar kita yang tidak terlihat dalam berinteraksi dengan orang lain. Misalnya, pada situasi bawahan sedang menghadap ke atasannya di ruang kerja. Maka pada situasi tersebut, ketika mereka berinteraksi, mempunyai ruang personal seperti dibatasi oleh meja atasan yang ada. Ruang personal ini bersifat lentur seperti balon, di mana dapat berkembang ataupun mengecil. Adapun fungsi dari ruang personal tersebut, yang pertama, menjaga ruang dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini setiap orang memerlukan ruang yang memadai dalam berinteraksi dengan orang lain. Dengan adanya ruang yang memadai tersebut dapat menjaga stimulasi yang berlebihan dari lawan interaksinya. Hal ini berarti bahwa apabila mereka tidak mempunyai hubungan tertentu, maka stimulasi yang berlebihan dapat berbentuk seperti aroma yang tidak mengenakan dari lawan interaksinya. Dapat juga berbentuk radiasi panas dari tubuh lawan interaksinya. Yang kedua ada menjaga komunikasi yang nyaman, di mana pada jarak atau ruang yang ada, kita dapat mengatur kuat lemahnya volume saat berinteraksi dengan orang. Jadi, apabila kita berbicara, berkomunikasi dengan suara yang keras, dengan jarak yang dekat, maka itu akan membuat komunikasi yang tidak nyaman bagi lawan interaksi kita. Selanjutnya yang ketiga, menjaga norma-norma masyarakat, di mana dalam lingkungan masyarakat harus menjaga tata krama dan batasan-batasan dalam berinteraksi. Karena di lingkungan masyarakat biasanya terdapat norma-norma yang mengatur cara berinteraksi. Yang keempat, ada mempertahankan diri dari ancaman emosi dan fisik dari pihak lawan interaksinya. Dalam suatu interaksi antara seseorang dengan orang lain, biasanya tidak hanya berinteraksi secara fisik, tetapi juga melibatkan emosi masing-masing. Di dalam proses berinteraksi, terjalin hubungan yang dinamis. Dari hubungan yang positif dapat berkembang menjadi negatif karena emosi yang terlibat di dalam interaksi tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya ruang personal dapat mengontrol situasi dalam berinteraksi. Selanjutnya ada 4 macam jarak dalam ruang personal. Yang pertama ada jarak intim, di mana jarak 0 sampai 45 cm yang digunakan untuk berkomunikasi suami istri dan untuk melakukan olahraga kontak fisik seperti gulat dan tinju. Yang kedua ada jarak personal. Itu jarak antara 45 cm sampai dengan 120 cm. Di mana jarak ini antara dua sahabat atau orang yang sudah akrab. Yang ketiga ada jarak sosial. Jarak antara 120 cm sampai dengan 360 cm, di mana biasanya digunakan untuk bersifat normal seperti bisnis atau menghadap dosen. Yang keempat ada jarak publik, lebih dari 360 cm. Biasanya digunakan untuk berinteraksi yang bersifat lebih formal lagi, seperti penceramah atau pembina dalam sebuah upacara. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi ruang personal. Yang pertama ada faktor situasional. Pada faktor ini di mana interaksi dapat terjalin apabila adanya daya tarik seseorang pada yang lain. Pada situasi tersebut, maka seseorang akan
mengajak berinteraksi dengan orang yang memiliki daya tarik tersebut. Contohnya, pada pembisnis, misal dia ketemu orang yang dapat mengembangkan bisnisnya. Nah, orang pembisnis tadi akan mengajak orang tersebut berinteraksi. Perubahan jarak pada ruang personalnya akan berubah dari tadinya jarak sosial menjadi jarak personal jika terjadi saling tarik-menarik yang berhubungan dengan bisnisnya tadi. Namun, apabila tidak ada ketertarikan satu sama lain, maka jarak ruang personal yang akan terjadi hanya pada jarak sosial saja. Selain situasi daya tarik tadi, terdapat juga situasi seperti jarak interpersonal, situasi baru bagi seseorang, situasi rapat, dan situasi penempatan tata letak benda yang dapat mempengaruhi ruang personal. Yang kedua, ada perbedaan individual, di mana perbedaan individual ini seperti kepribadian seseorang, jenis kelamin, usia, dan budaya yang dianut. Misal, untuk kepribadian, biasanya orang yang ekstrovert itu lebih cepat akrab dengan orang lain dalam berinteraksi, beda dengan orang yang introvert. Mereka lebih membutuhkan ruang personal yang lebih besar lagi dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, ada faktor fisik. Pada faktor fisik yang mempengaruhi ruang personal itu biasanya bentuk atau kondisi bangunan, terus juga tinggi rendahnya atap bangunan, pencahayaan, serta posisi duduk dalam berinteraksi. Selanjutnya, materi tentang teritorial akan dijelaskan oleh Ade Feni Udani. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teritorial. Teritorial adalah suatu tempat atau ruang yang dimiliki dan diawasi oleh seseorang atau lebih yang harus dilindungi oleh pemiliknya. Dengan demikian, apabila ada pihak lain yang memasuki daerah teritorialnya tanpa izin, maka infiltran tersebut akan terancam keselamatannya. Selanjutnya, ada kategori teritorial. Kategori teritorial ada terdapat 3 tipe. Yang pertama, teritorial primer. Teritorial primer merupakan teritorial dengan pengawasan tingkat tinggi atau kuat. Hal ini dikarenakan orang lain ataupun diri sendiri mempersepsi sebagai miliknya, atau orang tersebut menggunakannya dalam waktu yang lama. Apabila ada orang yang memasuki wilayahnya tanpa izin, akan berakibat fatal. Contohnya, pencuri memasuki rumah seseorang, maka pencuri akan mendapatkan konsekuensi yang serius. Dalam hal ini, pemilik wilayah teritorial primer harus mempunyai power untuk dapat mengawasi secara ketat. Power yang dimaksud adalah hukum. Contohnya, surat-surat yang memiliki kekuatan hukum. Kekuatan fisik dalam teritorial primer dapat berupa kelompok remaja, preman di suatu wilayah yang mampu menggunakan kekuatan fisik. Negara Indonesia juga perlu melakukan penguasaan teritorial sebagai daerah teritorial primer. Mengapa? Karena untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, maka rakyat Indonesia harus memiliki kebanggaan terhadap negaranya. Peranan aparat negara, khususnya aparat teritorial seperti TNI, berperan penting untuk menanamkan pemetaan kognitif teritorial Indonesia. Untuk dapat mewujudkan hal itu, komunikasi atau interaksi aparat TNI dan masyarakat harus baik. Aparat teritorial TNI harus memiliki kompetensi membina masyarakat di daerahnya. Kekhasan aparat teritorial dalam TNI harus dikembangkan dengan baik. Diharapkan pihak sipil dan militer dapat bersinergi dengan baik dalam mempertahankan teritorialnya, khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ada teritorial sekunder. Teritorial sekunder merupakan suatu area yang dikuasai dalam waktu tertentu.
penggunaan ruang secara aturan sah. Dan orang lain tidak bisa menguasai teritorial tersebut jika sedang digunakan oleh orang lain, sehingga tidak dapat diusir. Karena bersifat sementara, maka tidak diawasi seketat teritorial primer. Contohnya, ruang yang sedang dipakai untuk pembelajaran oleh dosen dan mahasiswanya. Selanjutnya, ada teritorial publik. Teritorial publik merupakan teritorial yang tingkat pengawasannya sangat rendah. Hal ini dikarenakan setiap orang yang berada di daerah tersebut memiliki peluang untuk menggunakan area tersebut. Contohnya seperti pantai, restoran, dan tempat umum lainnya. Penguasaan teritorial pada suatu daerah oleh kelompok remaja atau preman tidak identik dengan penguasaan teritorial primer seperti rumah. Tetapi area penguasaan pada kelompok remaja atau kelompok preman, area teritorialnya dapat lebih luas bila dibandingkan dengan rumah. Hal ini dimungkinkan karena anggota kelompok tersebut merasa memiliki kelompok di areal yang dikuasainya. Dalam hal ini dapat terlihat interaksi antara anggota kelompok tersebut sangat kompak. Perasaan kompak dan memiliki kekompakan merupakan suatu identitas dari kelompok tersebut, sehingga mereka merasa bangga dengan kelompoknya. Dengan identitas kelompok yang kuat dan perasaan bangga terhadap kelompoknya, maka mereka mau mempertahankan area teritorial yang diakuinya. Maka, apabila ada orang lain yang memasuki area teritorialnya, maka akan mendapatkan perlawanan dengan kekuatan fisik. Penguasaan teritorial tidak hanya dimiliki oleh manusia saja, tetapi binatang pun memiliki daerah teritorial. Daerah teritorial yang dikuasai oleh binatang dapat dilihat pada perilaku binatang di hutan, seperti harimau, singa, monyet, gajah, dan sebagainya. Contoh kecilnya adalah apabila seekor kucing telah mengencingi daerah yang dilewatinya, maka tidak ada kucing lain yang berani melewati daerah tersebut atau berdiam di daerah tersebut karena telah ditandai oleh kucing yang sebelumnya. Selanjutnya ada teritorial dan agresi. Teritorial dan agresi berarti bahwa apabila ada pihak atau orang lain yang melanggar teritorial primer tersebut akan dapat berakibat serius. Orang atau pihak yang merasa terlanggar teritorialnya akan melakukan upaya mempertahankan diri. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan dapat saja terjadi perilaku agresi, di mana perilaku agresi pada dasarnya merupakan perilaku yang menyakitkan pihak lain, bisa bersifat verbal maupun fisik. Selanjutnya, ada teritorial sebagai batas keamanan. Teritorial sebagai batas keamanan berarti bahwa orang yang memiliki teritorial primer akan merasa aman apabila berada di teritorialnya. Batas teritorial ini pun akan memperjelas seberapa luas wilayah yang harus diamati dan diawasi sebagai kepemilikannya. Selanjutnya ada perbedaan antara teritorial dan ruang privasi. Ruang privasi adalah pembatasan interpersonal dengan cara mengatur interaksi dengan orang lain. Mekanisme pembatasan tersebut di mana adanya perasaan seseorang yang menginginkan ruang privasi tersebut sudah memperoleh privasinya. Perbedaan teritorial dengan ruang privasi adalah di mana teritorial sifatnya lebih menetap, batasnya terlihat dan mempunyai aturan untuk berinteraksi dan aturan hukum yang membatasi di dalamnya. Sedangkan ruang privasi sifatnya tergantung dengan tingkat kenyamanan seseorang pada suatu tempat atau kelompok untuk mengekspresikan diri. Nah, teman-teman, berikut penjelasan tentang teritorial. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Elisa Nesia. Perhatikan dengan baik ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kepadatan. Kepadatan itu sendiri mempunyai dua pengertian. Yang pertama itu kepadatan density. Kepadatan density yang paling sering kita dengar atau kita baca yaitu kepadatan yang bisa kita lihat atau kita ukur menggunakan
kilometer persegi atau hektar. Contoh dari kepadatan ini yaitu rumah dan pekarangan. Yang kedua itu kepadatan crowding adalah suatu kepadatan yang dirasakan oleh seseorang dan bersifat psikologis. Hal ini berarti bahwa banyaknya orang tersebut dimaknakan sebagai kepadatan. Mengapa seseorang memaknakan sebagai kepadatan? Hal ini dikarenakan orang tersebut memaknakan kerumunan orang-orang tersebut tidak menyenangkan. Contohnya itu ketika seseorang menemani orang tuanya atau temannya untuk menghadiri ulang tahun pernikahan yang tidak dikenal, orang tersebut merasa tidak nyaman berada di tempat resepsi tersebut karena banyak yang tidak ia kenal. Sebaliknya, jika seorang anak ke tempat reuni temannya yang banyak teman yang ia kenal, ia akan merasa nyaman. Selanjutnya, kepadatan penduduk merupakan permasalahan tersendiri dalam psikologi lingkungan. Mengapa demikian? Kepadatan penduduk di suatu perkotaan menimbulkan permasalahan yang kompleks dalam kehidupan kota. Sebagai ilusi kota, yaitu kota yang sangat padat, yang kapasitas menampungnya melebihi batas sewajarnya. Kepadatan yang terjadi di kota tersebut akan mempengaruhi masalah daya dukung lingkungan dan transportasi. Jumlah penduduk yang terlalu banyak sebagai suatu kota, maka suatu pasti akan memiliki masalah tersendiri yang dihadapi oleh kota tersebut. Dengan demikian, jumlah penduduk yang cukup besar, kebutuhan air pun akan meningkat dengan tajam. Oleh karena itu, belum semua penduduk kota dapat menikmati pelayanan air minum yang seharusnya dipersiapkan oleh pemerintah kota tersebut, dan akan mencari air dengan menggunakan pompa air tanah. Penduduk yang banyak akan memerlukan mobilitas yang cukup tinggi pula. Terima kasih.